Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you are always fine. And meet me again with me Miss Dia. And I'm going to explain about future going to part 2. Ya, bertemu lagi bersama Bu Dia. Dan hari ini kita akan belajar tentang future going to bagian kedua. Kalian masih ingat kan apa itu going to? Future going to itu artinya akan, ya. Jika pekan lalu kalian belajar cara membuat kalimat yang positif dan negatifnya, hari ini kita akan belajar membuat kalimat tanyanya. So please watch my video carefully, ya. Jadi tolong simak videonya dengan baik agar kalian paham. So what are we discussing about? Ya, jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? First is making what question sentence of going to. Yang pertama, membuat kalimat tanya going to dengan menggunakan kata what. Ya. Second is getting to know about public places. Yang kedua adalah kita mengenal tentang tempat-tempat umum. And third is making yes or no questions for a sentence of going to. Yang ketiga adalah membuat kalimat tanya going to menggunakan yes atau no. Nah, hari ini kita akan membuat kalimat tanya, ya. Ada dua. Yang pertama, kita akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata what. Yang kedua, kita akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan jawaban yes atau no, ya. Serta kita akan mengenal tempat-tempat umum beserta dengan fungsinya. Ya, yang pertama adalah making what question sentence. Ya, maksudnya adalah di sini kita akan menggunakan what, dan what sendiri artinya adalah apa. Ya, contohnya seperti ini. What are you going to do? What are you going to do? Nah, ini adalah kalimat tanya menggunakan kata depan what, ya. Jadi dia bertanya nih, ya. Dan ini menggunakan kata apa. Nah, what are you going to do ini artinya adalah apa yang akan kamu lakukan. Nah, karena kita belajar tentang akan, jadi seperti ini kalimat tanyanya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu, ya. Oke, di sini ada picture, ada gambar sekolah, ya, gambar sekolah. Jadi pertanyaannya seperti ini. What are you going to do in the school? Ya, sesuai dengan gambar ini sekolah. Jadi kalimat tanyanya adalah apa sih yang akan kamu lakukan di sekolah? Ya, what are you going to do in the school? Ya, karena yang ditanya kamu, maka seperti ini jawabnya, ya. Nanyanya, what are you? Ya. Oke, pertama kita tulis what-nya dulu. Yang kedua, jangan lupa kalian tulis to be-nya. To be di sini adalah are. Kenapa? Karena subjeknya adalah you. You itu to be-nya are, ya, pasangannya are. Jadi to be-nya dulu baru subjeknya. Kemudian diikuti oleh going to dan place-nya, tempat. Ini seperti ini, ya. What are you going to do in the school? Apa yang akan kamu lakukan di sekolah? Ya. Ini, ya, seperti ini. Nah, di sini juga ada dialog, dua orang, ya, menanyakan sesuatu juga. Nah, kalian di sini bisa lihat juga sebelumnya ada gambar sekolah. Ya, school is place where children go to study. Jadi sekolah ini adalah tempat di mana anak-anak dapat belajar. Nah, lalu kalimat tanyanya adalah seperti ini. What are you going to do in the school? Ya, sama seperti tadi. What are you going to do in school? Apa sih yang akan kamu lakukan di sekolah? Nah, inilah cara jawabnya. Cara menjawabnya adalah seperti ini. I'm going to study in the school. Ya. Karena dia nanya apa yang akan kamu lakukan di sekolah, maka jawabnya adalah di sekolah dia akan apa? Ya, belajar. Karena di sini kita lihat kan, school itu tempatnya belajar, ya. School itu tempat untuk study. Jadi jawabnya I'm going to study in the school. Nah, kenapa di sini makanya I'm? Ya, karena
yang ditanya adalah kamu, what are you. Kalau yang ditanya what are you, pasti jawabnya adalah I am, ya. Seperti ini. I'm itu subjek dan to be-nya digabung ya, I'm ya. Lalu going to-nya, dan ada yang namanya verb. Verb ini adalah kata kerja. Kata kerja di sini adalah belajar, study. Lalu in the school, place-nya. I'm going to study in the school. Saya akan belajar di sekolah. Nah, ini cara jawabnya ya. Kenapa di sini pakai I am? Sekali lagi Bu ditanya, oke, karena yang ditanya adalah kamu. Kalau kamu jawabnya adalah saya. Jangan lupa pakai to be juga ya. I'm going to study in the school. Oke. Nah, contoh yang lain adalah menanyakan apa yang sedang kamu lakukan di perpustakaan. Sebelumnya kalian dapat membuka buku kalian halaman 4 ya. So you can open your book page 4. Di situ ada penjelasannya ya. Kalian boleh sambil melihat penjelasan di situ sambil melihat video Budia. Oke, di sini ada library. Library itu apa artinya? Yes, perpustakaan. Library is a place where people go to borrow and read books. Jadi perpustakaan itu fungsinya adalah untuk meminjam dan membaca buku ya. So, kalimat tanya adalah seperti ini. What is Andi going to do in the library? Ya, yang ditanya adalah siapa? Andi. Ya, di sini kita tidak memakai are lagi karena yang ditanya adalah Andi. Andi adalah satu orang laki-laki, maka kata gantinya he, sedangkan he itu adalah to be-nya is. Jadi di sini bukan pakai are lagi tapi pakai is karena yang ditanya adalah Andi. What is Andi going to do in the library? Apa yang akan Andi lakukan di perpustakaan? Nah, cara jawabnya seperti ini. He is going to read novel in the library. He is ini adalah Andi tadi. Karena yang ditanya Andi, jawabannya adalah ya bisa seperti ini. He. Kenapa? Karena ini adalah kata ganti untuk laki-laki satu orang ya kan. He is going to read novel in the library. Ya, kita bisa lihat di bawah nih. Bisa jawab Andi, boleh juga jawab langsung he ya, sama saja. Andi or he is going to read novel in the library. Ya, jangan lupa cara jawabnya adalah seperti ini. Pertama subjek dan to be-nya dulu ya, Andi atau he kan to be-nya adalah is pasangannya ya. Kemudian diikuti oleh going to dan read. Nah, ini adalah verb. Verb itu tadi apa? Kata kerja. Kata kerjanya adalah membaca ya. Membaca apa? Ya, read a novel ya, membaca novel di library. Ini adalah tempatnya. Jadi jika bertanya itu harus sesuai dengan jawabannya. Sebenarnya gini, ditanyanya kamu akan melakukan apa sih di perpustakaan. Nah, jawabannya itu harus sesuai dengan tempatnya ya. Kalau di perpustakaan tuh ya kira-kira saya harus ngapain ya? Saya mau baca buku atau minjem buku. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kita mengenal tempat umum, getting to know about public places ya. Yang pertama ini adalah market ya, market. Ini artinya adalah pasar ya. A place where people go to buy things. Tempat di mana orang-orang pergi untuk membeli sesuatu. Ya. Oke. Second is zoo. Zoo ini adalah kebun binatang ya. A place where people go to see animals. Tempat di mana orang-orang dapat melihat binatang. And third ya is bank. Bank is bank ya. Bank ini adalah place where people go to save and withdraw money. Tempat di mana orang-orang dapat menabung atau bahkan bertransaksi dengan uang. Fourth is bookstore ya. Bookstore ini artinya adalah toko buku. Place where people go to buy books. Tempat di mana orang-orang dapat membeli buku. 5 is restaurant. Restoran ya, tempat makan. A place where people go to eat meals. Tempat di mana orang-orang dapat menikmati makan atau makan di suatu tempat. 6 is post office. Yang keenam adalah kantor pos. A place where people go to send letters ya.
tempat di mana orang-orang dapat mengirim surat, ya. Sebenarnya banyak sekali tempat-tempat umum, namun untuk hari ini kita belajar 6 terlebih dahulu ya, 6 dahulu saja tentang tempat-tempat umum. Oke, sekarang kita praktis ya, latihan. Yang pertama, make the dialogue of public places using what question. Jadi kalian membuat percakapan ya, pertanyaan ya, kalimat tanya menggunakan kata apa tentang tempat-tempat umum tadi, sama seperti contoh yang tadi Budi kasih ya. Oke, seperti ini. Ini ada public places, ada tempat umum apa nih? Bookstore. Bookstore itu adalah toko buku. Jadi kalian harus bertanya ya, apa sih yang akan kamu lakukan di toko buku. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kalian membuat what are you going to do in the bookstore? Apa yang akan kamu lakukan di toko buku? Nah, dan jawabannya seperti ini. I'm going to buy encyclopedia book in the bookstore. Saya akan membeli buku ensiklopedia di toko buku. Nah, kalian membuat dialog seperti ini ya, tergantung tempatnya. Ya, apa sih, bertanya aja kamu ya, tentang kamu gitu. Kamu mau ngapain di tempat itu ya. Jadi ikuti aja contohnya seperti ini. What are you going to do in the bookstore? Nah, I'm going to buy encyclopedia book in the bookstore. Jadi kalian tetap menggunakan what are you going to do ya, dan jawabannya I'm going to. Nah, kalian bisa kerjakan di halaman 4, namun tidak semua ya. Ibu pilihkan only 3 numbers, hanya 3 nomor saja. Kalian kerjakan. Ini ada tempatnya, market. Yang kedua adalah zoo, dan yang ketiga adalah post office. Jadi kalian membuat percakapan ya, kalimat tanya tentang tempat-tempat ini. Ikuti saja contohnya ya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kita membuat kalimat yes no questions. Yes no question ini awalnya adalah menggunakan to be ya. Is, are, am. Ini adalah to be, dan ini adalah artinya apakah ya. Jadi untuk kalimat tanya iya atau tidak itu pasti bertanyanya apakah. Contoh seperti ini. Apakah kamu akan pergi ke sekolah? Nah, apakah kamu akan pergi ke sekolah? Jawabannya hanya 2 kan? Bisa ya, bisa tidak. Nah, itu yang disebut dengan yes no questions. Contohnya seperti ini. Apakah kamu akan pergi ke sekolah? Nah, jadi apa yang tadi dengan apakah itu berbeda ya. Kalau tadi kan apa nih, apa yang akan kamu lakukan di tempat tersebut ya kan. Nah, kalau ini ya, kamu sudah tahu tempatnya, jadi bertanya lagi, apakah kamu akan pergi ke sekolah gitu. Are you going to go to school? Nah, dan jawabannya hanya 2, bisa ya, bisa tidak. Nah, coba kita lihat di sini contoh kalimatnya. What are you going to go to school? Apakah kamu are you going to go to school? Apakah kamu akan pergi ke sekolah? Kalau iya adalah jawabannya yes, I am. Kenapa? Karena di sini yang ditanya adalah kamu, maka jawabnya adalah saya. Ya, yes, I am. Ya. Kalau tidak, no, I'm not. I'm going to library. Tidak, ya. Saya tidak akan pergi ke sekolah, tapi saya akan pergi ke library. I'm going to go to library. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Jadi are ini artinya apakah, you itu adalah kamu, going to akan. Oke, selanjutnya adalah yes question ya. Kalian bisa lihat di halaman 5. Kita mengetahui dulu tentang yes question. Oke. Yang pertama adalah is he going to go to the airport?
artinya adalah apakah ya dia laki-laki akan pergi ke bandara. Kalau ya jawabannya yes he is. Kenapa? Karena yang ditanya adalah dia, maka jawabannya seperti ini, sama ya. Kalau misalkan di sini is he, berarti jawabannya di sini he is. Oke. Is she going to go to the airport? Apakah dia akan pergi ke bandara? Yes, she is. Nah, kita bisa lihat perbedaannya sini ya. Kalau ini kan jawabannya she is, beda sama ini. Kenapa? Karena yang ditanya juga berbeda. Kalau ini yang ditanyakan she, kalau awalnya nih he, ya. Oke, lanjut. Are you going to go to the airport? Apakah kamu akan pergi ke bandara? Nah, di sini beda lagi kan? Karena yang ditanya kamu, berarti jawabannya adalah ya, saya. Yes, I am. Ya kan? Apakah kamu akan pergi ke bandara? Ya, saya. Nah, seperti itu. Are we going to go to the airport? Apakah kamu akan pergi ke bandara? Yes, we are. Nah, ini ya, karena di sini yang ditanya adalah kita, are we, ya, dan di sini adalah artinya apakah ya. Are we going to go to the airport? Nah, jawabannya adalah yes, we are. Nah, tinggal dibalik saja, ya. Oke, terakhir adalah are they going to go to the airport? Apakah mereka akan pergi ke bandara? Yes, they are. Jawabannya adalah iya. Ini adalah contoh question yang jawabannya yes dulu ya. Ada 5 kalimat tanya dan jawabannya yes semua. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya, ya kan? Di sini jawabannya berbeda subjek dan to be karena tergantung yang ditanyakan, ya. Tergantung ditanyakan. Kalau misalkan ditanyakannya adalah dia laki-laki, jawabannya dia laki-laki. Kalau yang ditanyakan dia perempuan, jawabannya dia perempuan. Kalau yang ditanyakan kamu, jawabnya saya. Kalau ditanyakan kita, ya jawabnya kita juga, ya. Kalau misalnya ditanyakan tentang mereka, jawabannya sih harus ada mereka juga. Dan selanjutnya ini adalah contoh yang tidaknya. Nah, seperti ini. Is he going to go to the airport? Apakah dia akan pergi ke bandara? Nah, jawabannya tadi yan yes, sekarang udah tidak. Bagaimana cara jawabnya? Seperti ini. No, he isn't. No, he isn't. Berarti artinya adalah tidak akan. Kenapa? Karena yang ditanya adalah he, maka jawabannya juga he, kan? Nah, kalau tidak itu ya diawali dengan no dan to be-nya ditambahkan not, ya. Setelah to be ditambahkan not. Ya, no he isn't is going to go to bank, ya. Tidak, dia akan pergi ke bank, gitu maksudnya. Oke, second, is she going to go to the airport? Apakah dia akan pergi ke bandara? Nah, jawabannya adalah no, she isn't. She is going to go to the market, ya. Ini maksudnya she, ya. Oke, tidak, dia tidak akan. Dia akan pergi ke pasar, ya kan? No, she isn't. Ya, jawabannya adalah no, she isn't. Kenapa? Karena yang ditanya adalah dia perempuan, she. Pasti jawabannya adalah she juga. Yang ketiga adalah what are you going to go to the airport? Apakah kamu akan pergi ke bandara? Nah, apakah kamu akan pergi ke bandara? Ya, yang ditanya adalah kamu. Jawabannya adalah saya, ya. No, I'm not. Ya, jadi tinggal ditambahkan not saja setelah ini to be-nya. Tidak, I'm going to go to museum. Ya, saya akan pergi ke museum. Oke. Are we going to go to the airport? Apakah kita akan pergi ke bandara? Apakah kita akan pergi ke bandara? Nah, jawabannya adalah no, we are not. Ya, kita bisa singkat juga aren't, ya. Ini artinya adalah are not, ya. Tidak, ya, kita tidak akan. We are going to go to the library. Tapi kita akan pergi ke perpustakaan. Are they going to go to the airport? Apakah mereka akan pergi ke bandara? No, they aren't. Atau no, they are not, ya. They are going to go to the post office. Mereka akan pergi ke kantor pos. Jadi ini adalah contoh-contoh
yes no question, tapi jawabannya no. Kalau di slide sebelumnya adalah jawabannya yes, di slide ini jawabannya no. Oke, dan ini adalah contoh ya, kalimat positif, negatif, dan yes no question tadi. Kalau kalimat positifnya seperti ini, she is going to go to Tank City. Dia akan pergi ke Tank City. Nah, cara membuat kalimat negatifnya adalah gampang, tinggal ditambahkan not saja ya kan, di setelah to be-nya. She is not going to go to Tank City. Dia tidak akan pergi ke Tank City. Oke. Nah, ini cara membuat yes no question-nya. Seperti ini, is she going to go to Tank City? Apakah dia akan pergi ke Tank City? Nah, kalau kalimat ini, kalimat tanya yang yes no question ya, ini jangan lupa to be-nya dulu yang paling awal ditulis. Nih, is dulu, baru she, dibalik ya. Dan ini artinya apakah. Apakah dia akan pergi ke Tank City? Dan jawabannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Kalau ya gimana sih jawabnya? Nah, seperti ini kalau ya. Yes, she is. Kenapa? Karena yang ditanya adalah she, dia adalah perempuan, maka dijawabnya juga she. Dibalik saja. Kalau kalimat tanya kan is she, kalau untuk jawabannya yes, she is. Kalau tidak gimana? Tinggal ditambahkan not saja setelah is. No, she isn't, atau no, she is not. She is going to water park ya. She is going to go to water park. Tidak akan, tapi dia akan pergi ke taman air atau kolam renang. Oke. Nah, sekarang ya, ini adalah contoh yang halaman 6 ya. Ini adalah contoh yang di halaman 6. Kalian bisa lihat bukunya. Ada kalimat seperti ini. Are you going to travel this weekend? Artinya adalah apakah kamu akan bepergian akhir pekan ini? Travel ini artinya bepergian ya. Nah, di sini kan bertanya nih, apakah kamu, ya kan? Bukan what lagi, tapi di sini pakai to be. Kalau to be kan artinya are. Apakah? Apakah kamu akan pergi bepergian akhir pekan ini? Nah, di sini ada dalam kurung yes, tandanya adalah jawabannya iya. Nah, seperti ini kalimat tanyanya. Are you going to travel this weekend? Nah, jawabannya adalah di sini yes, kan jawabnya di sini yes juga. Yes, I am. I'm going to travel to Lombok this weekend. Ya, saya akan bepergian ke Lombok akhir pekan ini. Jadi, kalian praktis ya. Latihan halaman 6 membuat dialog seperti tadi. Menggunakan yes no questions. Kalian kerjakan hanya nomor ini saja. Nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10. Only 4 numbers. Number 3, number 6, number 7, number 9, and then 10. Dan di sini ada keterangannya ya. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 6 ya. Kalian bikin percakapan seperti slide sebelumnya. Oke. Kemudian kalian juga kerjakan latihan halaman 7 ya. Jadi kalian yang pertama adalah mengurutkan atau menyusun kata yang diacak tadi. Contoh seperti ini. Ini camp going day to in mountain the. Kalian susun dulu nih, ini kan masih berantakan. Langsung aja. Susunannya adalah they. Kalau kalimat positif ya, pasti diawali oleh subjek atau orangnya, pelakunya. Ya kan? Di sini pelakunya adalah siapa? They kan? Berarti they dulu nih. They baru to be-nya. Ya kan? To be-nya dari they itu apa? Are. Jadinya they are going to camp in the mountain. Ya, mereka akan berkemah di gunung. Nah, kalimatannya gimana? Tinggal dibalik kalau kalimatannya. Are-nya di depan. Are they going to camp in the mountain? Apakah mereka akan berkemah di gunung? Nah, kalau kalimatannya seperti ini, jawabannya hanya dua. Ya.
Bisa yes, bisa no. Oke, lanjut. Setelah itu kalian kerjakan halaman 8. Namun di sini ada teks ya. There is a text about zoo. Ada teks tentang zoo. Budia bacakan dan Budia artikan. Kalian sambil menulis terjemahannya ya. Zoo. There is a zoo near my town. Artinya ada sebuah kebun binatang dekat dari kotaku. It is not very big. Itu tidaklah besar, but it is amusing for everyone who goes there. Tapi sangat strategis untuk orang-orang yang akan pergi ke sana. Everyone is happy to see wild animals. Orang-orang sangat senang sekali melihat binatang-binatang buas. There are tigers, elephants, lions, monkeys, deer, snakes, birds, and etc. Ada harimau-harimau, gajah-gajah, singa-singa, kera-kera, rusa, ular, dan burung. Today, many people are coming to the zoo. Hari ini banyak orang yang akan mendatangi kebun binatang. Look, the tiger is sleeping. Lihat, harimau sedang tidur. The deer is eating the grass. Rusa sedang makan rumput. The snake is crawling in the ground. Dan ular sedang merayap di tanah. The monkeys are jumping from the trees. Monyet-monyet itu sedang melompat dari pohon. And the giraffe is staring at me. Dan jerapah sedang melihat ke arahku. I want to give the giraffe some food. Saya ingin sekali memberi giraffe makanan. But the cage, there is a notice says no feeding. Tapi di kandangnya ada peringatan seperti ini, tidak boleh memberi makan binatang. It means that I must not feed the giraffes. Ini maksudnya adalah bahwa saya tidak harus memberi giraffe atau jerapah makanan. So I cancel to give the food. Jadi saya membatalkan niat saya untuk memberi makanan. Nah, itu ya. Sudah Budi terjemahkan, kalian tulis terjemahannya di buku paket ya. Dan kalian jawab pertanyaan berdasarkan teks ini. Oke. Nah, answer the questions below. Nah, ini Budi akan kasih tahu cara jawabnya. Dan sebelumnya Budi terjemahkan dulu. Number 1, is the zoo far from my town? Artinya, ayo tadi apa kalau misalnya kalimatnya seperti ini? Ya, apakah kebun binatang jauh dari kotaku? Nah, jawabnya gimana? Kalau misalkan di sini is the zoo, berarti jawabannya adalah the zoo is, ya, seperti itu. Nah, kalian lanjutkan sendiri. Number 2, how is the zoo? Bagaimana kebun binatang tersebut? Ya. Number 3, what animals can you see in the zoo? Apa sih binatang yang dapat kamu lihat di kebun binatang tersebut? Number 4, what is the tiger doing? Apa yang sedang harimau lakukan? Number 5, what is the snake doing? Apa yang sedang ular lakukan? Number 6, what is staring at me? Apa yang sedang melihatku? Binatang apa yang sedang melihatku? Number 7, what is the meaning of no feeding? Apa sih artinya no feeding tadi? Nah, semuanya sudah ada di dalam teks ya. Dan selanjutnya kalian ada let's practice latihan halaman 9 page 9. Di situ kalian match the places with the function. Gampang sekali, mudah ya. Di halaman 9 itu ada beberapa tempat umum dan kalian hanya mencocokkan saja dengan fungsinya. Contoh, a place to get medical treatment, tempat untuk perawatan medis. Di mana? Pasti jawabannya adalah rumah sakit. Nah, seperti itu ya. It's easy. Kalian kerjakan, practice page 9. Okay, next is the function of public places. Fungsi dari tempat umum. Ya, di sini ada dialog, ada percakapan.
What is the function of school? Nah, ini kan karena gambar sekolah, jadi yang ditanyakan dari sekolah. What is the function of school? Apa sih fungsi sekolah itu? Nah, karena di sini adalah what is the function, ya, what, berarti cara jawabnya adalah it is. Kenapa it di sini? It ini adalah kata ganti dari school, ya. School itu kan kata benda ya. Jadi it ini kata gantinya. Jadi dimulai dengan it. Jawabannya it. It ini artinya sekolah maksudnya. Itu tapi untuk sekolah. It is place to study, ya. Sekolah tempat untuk belajar. Tapi di sini menggunakan it saja. Artinya sama aja school. Oke. Contoh lain adalah ini ada gambar taman. Taman adalah park ya. What is the function of a park? Apa sih fungsinya taman? Nah, it is place to play and have fun. It is-nya itu adalah taman tadi ya. It itu adalah kata ganti untuk taman. Taman tempat untuk bermain dan bersenang-senang. Oke, kalian lanjutkan latihannya ya tentang fungsi-fungsi public places. Kalian lanjutkan latihannya di halaman 11 ya, halaman 11. Kalian lanjutkan tentang fungsi-fungsi kalimat maksudnya fungsi-fungsi tempat umum. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.